Pemirsa, tim sepak bola putra Aceh lolos ke semifinal PON ke-21 Aceh Sumut usai menang WO atas Sulawesi Tengah dan dalam pertandingan yang berakhir dengan ricuh pada Sabtu malam. Bertanding di Stadion Hadi Murtala, Banda Aceh, Sulawesi Tengah, ungguli Aceh di babak pertama lewat gol Wahyu Alam. Pada babak kedua, pertandingan berjalan keras dengan dua pemain Sulteng mendapat kartu merah di menit ke-74 dan 84. Pada masa tambahan waktu, wasit memberikan hadiah tendangan penalti ke tuan rumah Aceh. Tidak terima dengan keputusan tersebut, pemain Sulteng bernomor punggung 15 Rizky Saputra memukul wasit hingga terjatuh dan mendapat perawatan. Setelah sempat terhenti, pertandingan kembali dilanjutkan dengan wasit pengganti dan memberi Rizky Saputra kartu merah. Setelahnya Aceh juga gagal mengkonversi tendangan penalti menjadi gol. Jelang tambahan waktu normal berakhir, Aceh kembali mendapat hadiah penalti. Kali ini Akmal Juanda berhasil menyamakan kedudukan. Laga seharusnya dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun tim Sulteng yang tinggal bermain dengan 8 pemain memutuskan untuk mengundurkan diri yang membuat Aceh otomatis lolos ke semifinal. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pelaksanaan PON ke-21 sekaligus kasus pemukulan wasit pertandingan sepak bola putra Aceh versus Sulteng akan disampaikan oleh rekan Iman Fajar dari Banda Aceh. Iman, bagaimana kondisi terkini PON ke-21? Selamat siang Philip dan juga pemirsa. Pertama-tama kami akan membahas mengenai kontroversi di cabang olahraga sepak bola mengenai pertandingan perempat final antara Aceh menghadapi Sulawesi Sulawesi Tengah yang berlangsung tadi malam di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh. Di mana puncak dari kontroversi ini adalah pemukulan terhadap wasit yang dilakukan oleh pemain dari Sulawesi Tengah. Memang laga berjalan cukup keras dan cenderung kasar, di mana memang Aceh mendominasi jalannya pertandingan, namun pada menit ke-25 Sulawesi Tengah berhasil unggul melalui skema counter attack, di mana gol dari Sulawesi Tengah ini dicetak oleh Wahyu Almanporo di menit ke-25. Kemudian memasuki ke babak kedua, terutama di sepertiga akhir babak kedua ini Sulawesi Tengah bermain cukup pragmatis, di mana memang mereka bermain bertahan dan Aceh cukup menggempur terus serangan dari Sulawesi Tengah, dan memang ada beberapa tindakan-tindakan yang kurang sportif baik dari pemain Aceh maupun juga Sulawesi Tengah, dan setidaknya ada 3 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Eko Agus Sugiharto yang memang juga selama pertandingan ini membuat keputusan-keputusan yang cukup kontroversial, terutama yang merugikan bagi tim Sulawesi Tengah. Puncaknya ketika Aceh mendapatkan penalti di menit ke-96, di mana Sulawesi Tengah saat itu menganggap bahwa tackle yang di dalam kotak penalti itu cukup bersih mengenai bola, namun ada indikasi diving yang justru dihadiahi penalti untuk Aceh. Pemain Sulteng, Rizky Saputra, yang tidak terima memukul wasit hingga terkapar dan membuat laga terhenti cukup lama. Setelah dilanjutkan, penalti yang dihadiahi kepada Aceh pada awalnya memang tidak masuk dan berhasil ditepis oleh kiper dari Sulteng. Kemudian laga masih terus berjalan hingga menit ke-123, dengan catatan ini masih di babak kedua pemirsa. Namun laga masih berlanjut hingga menit 123 dan Aceh akhirnya mendapatkan penalti setelah pemain dari Sulawesi Tengah melakukan handsball di kotak terlarang. Hasil 1-1 menutup babak kedua, namun ketika babak extra time hendak dilanjutkan, Sulawesi Tengah memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan atau walk out, sehingga Aceh ditetapkan menjadi pemenang dan melaju ke babak semifinal. Dan mengenai pertandingan ini, PSSI juga angkat suara mengenai apa yang terjadi pada semalam ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengecam apa yang terjadi pada pertandingan semalam, di mana akan mengusut tuntas apa yang terjadi pada pertandingan semalam, baik keputusan wasit yang kontroversial dan juga terkait pemukulan terhadap wasit yang dilakukan oleh Sulawesi Tengah, di mana memang apabila ditemukan indikasi bahwa wasit melakukan kecurangan ataupun melakukan pengaturan
jalannya pertandingan ini tentunya akan menghadapi hukuman yang sangat berat, bahkan larangan seumur hidup. Di satu sisi juga pemukulan terhadap wasit juga tidak dapat dibenarkan karena memang ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal. Begitu pula dengan apabila terjadinya pengaturan pertandingan ini bisa masuk ke ranah kriminal dan untuk di dunia sepak bola ini bisa mendapatkan larangan seumur hidup. Sementara itu dari cabang olahraga sepak bola kita beralih ke cabang olahraga lainnya pada hari ini. Cabang olahraga panahan mempertandingkan partai final di sektor divisi recurve beregu putra, putri dan juga beregu campuran. Di mana tadi sudah dilangsungkan final partai recurve putra beregu dan juga putri beregu. Di mana pertama-tama adalah partai final recurve putri beregu antara Jatim melawan Jawa Tengah yang dimenangkan oleh Jawa Timur dengan skor 6-0, di mana di Jawa Timur sendiri juga ada kehadiran dari pemain yang sebelumnya berlaga di Olimpiade Paris 2024 yakni Diananda Khairunisa. Selain itu di final partai recurve men beregu ini mempertandingkan daerah istimewa Yogyakarta berhadapan dengan Jawa Barat yang dimenangkan oleh daerah istimewa Yogyakarta dengan skor 6-2. Di Yogyakarta sendiri juga ada kehadiran dari pemain Olimpiade yakni Arif Dwi Pangesto yang turut memperkuat daerah istimewa Yogyakarta pada pagelaran PON pada tahun ini. Dan nanti siang juga masih akan berlangsung di babak recurve divisi beregu campuran antara Jawa Timur menghadapi Jawa Tengah. Dan di Jawa Timur ini sendiri juga pemirsa juga Diananda Khairunisa masih akan bertanding pada nanti sore. Sementara itu pemirsa untuk perolehan medali Jakarta masih pemimpin klasemen. Di peringkat pertama diikuti oleh Jawa Barat di peringkat kedua dan Jawa Timur di peringkat ketiga. Tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh masing-masing ada di posisi keempat dan posisi kelima. Dan terus kemudian juga masih bisa berubah klasemen ini hingga PON berakhir pada tanggal 20 September mendatang. Seperti itu, Philip, laporan kami dari Banda Aceh, kembali ke studio.